Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu user. Oke, apa itu user? User itu Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter. Jadi ini adalah komunikasi serial antar device, yaitu serial. Data dikirim itu satu bit, satu-satu gitu. Nah, untuk USAT ini dapat digunakan secara dua hal. Sinkron, yaitu berbagi satu sumber clock, dan asinkron, clock masing-masing, tapi baud rate nanti kita selaraskan. Tapi sekarang kita akan mempelajari tentang asinkron. Nah, pada praktikum kali ini, user, transmitter, dan receiver itu POV-nya dari si Atmega-nya ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian menggunakan receive, bukan laptop kalian yang menerima, tapi si Atmega-nya yang menerima. Begitu pula transmit, artinya Atmega mengirim data ke laptop, begitu. Ini yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah baud rate. Baud rate adalah kecepatan pengiriman bit per detik. Jadi seberapa cepat kalian setting untuk mengirim bit dalam satu detik. Lalu ada bit, itu jumlah bit data murni yang Anda kirim di dalam suatu frame. Lalu frame itu seluruh isi kiriman yang berisikan bit-bit. Jadi frame itu bisa jadi kumpulan bit ya. Nah, frame ini disusun dari ada start bit, data bit, stop bit, lalu ada balik bit. Saya jelaskan. Jadi satu frame itu akan memuat seperti ini. Ada start bit yang dia menandakan adanya sebuah transmisi, adanya sebuah pengiriman. Lalu ada data bit, yaitu data yang ditransmisikan. Di sini ada inti-intinya. Bisa jadi 5 bit, bisa jadi sampai 9 bit. Lalu ada parity bit. Ini opsional. Itu buat pengecekan data bit sudah sesuai atau belum. Lalu ada stop bit yang menandakan suatu transmisi telah usai, telah selesai. Oke, selanjutnya ada pengaturan register, yaitu pengaturan pusat. Di sini ada register yang wajib kalian paham. Ada 4, yaitu UBRR, UCSRA, UCSRB, dan UCSRC. UBRR keperluannya yaitu mengatur baud rate microcontroller, sedangkan UCSRA memantau kegiatan receive atau transmitnya. UCSRB mengatur enable receive maupun transmitnya. Sedangkan UCSRC ini untuk mengatur ukuran dan panjang bit datanya. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang register-register ini. Sekarang saya akan menjelaskan UBRR. Jadi UBRR itu register yang menyimpan baud rate di microcontrollernya kalian. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan operation mode ya. Operation mode-nya ada dua kali mode normal dan mode dua kali. Namun kita hanya membahas mode normal, tidak membahas mode dua kali. Nah, teman-teman, di codingan kalian bebas untuk menentukan baud rate seberapa banyak. Kalian bisa di 4800, 9600, 11200, dan sekian. Namun, microcontroller kalian hanya sanggup sebanyak 12 bit. Lalu gimana cara menyesuaikan dari codingan yang 4800 ke microcontroller ke hanya panjangnya 12 bit, yaitu dengan rumus ini. UBRR baud rate register di microcontroller akan di mapping ulang dengan rumus ini. Osilator per 16 kali baud rate min 1. Begitu. Lalu apa ini rumus ini fungsinya apakah? Nah, rumus fungsi ini adalah jika kalian diberi soal, diketahui UBRR-nya, dan kami meminta Anda untuk mencari baud rate-nya. Nah, ini adalah rumusnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan register UCSRB dan UCSRA. Untuk UCSRA terdapat 8 bit ini. Namun yang kita butuhkan hanya RxC, TxC, dan U3. RxC ini apa? Artinya kalau misal bit ini 1,
maka receive berarti si Atmega sudah berhasil menerima. Begitu pula juga TXC. TXC itu ketika bernilai 1 berarti mikrokontrolernya Atmeganya berhasil untuk mengirimkan datanya. Lalu U3 ini seperti buffer. Jadi ketika 1 data itu kosong dan siap untuk menerima data baru lagi untuk ditransmit begitu. Lalu di UCSRB yang kita gunakan adalah RxEN, TxEN, dan UCSZ2 jika kalian membutuhkan karakter size yang besar. Tapi di sini yang sering kita gunakan adalah RxEN dan TxEN. RxEN itu receive enable. Jika kalian ingin menggunakan receive, fungsi receive, berarti kalian harus mengaktifkan bit RxEN ini. Begitu pula yang transmit. Jika kalian ingin menggunakan transmit, maka harus memberikan nilai 1 ke TxEN gitu. Lalu RxIE, TxCIE, UTRIE ini apakah? Jadi fungsi ini bit pada UCRSB ini bisa juga digunakan untuk interrupt. Jika kalian ingin menggunakan interrupt, maka kalian harus mengaktifkan ini. Namun di sini kita tidak mempelajari tentang itu. Begitu pula UCSZ2. UCSZ2 adalah untuk menambah karakter size-nya. Begitu. Oke teman-teman, di sini adalah part yang paling sulit, yaitu UCSRC. Jadi di UCSRC yang kita pelajari dan penting adalah 2 bit ini, yaitu URCell sebagai selektor dan UCSZ sebagai karakter size. Jadi teman-teman, jika kalian menggunakan UCSZ ini, maka kalian akan di sini ada mengaktifkan UCSZ1 dan UCSZ0. Lalu UCSZ2-nya di mana? Di UCSRB ini. Namun kita hanya menggunakan UCSZ1 dan UCSZ0 saja. Jadi kenapa sangat rumit di sini? Yaitu karena register selector. Register selector ini, URCell, ini terletak di bit yang sama untuk mengaktifkan UBRRH dan juga UCSRC. Jadi kalau kalian kasih nilai 1 ke UCSRC, 1 ke URCell, maka akan mengaktifkan UCSRC. Namun jika 0, kalian akan mengaktifkan UBRRH. Tapi kita perlu keduanya untuk menjalankan praktikum kali ini. Caranya gimana? Lihat di sini. URCell akan diaktifkan setelah kita mengaktifkan baud rate. Di sini mencegah agar URCell-nya tetap bernilai 0. Jika Anda meletakkan URCell ini di atas UBRH, maka UBRH tidak akan terbaca karena URCell-nya bernilai 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu percobaannya. Di sini saya akan menjelaskan program 4.1. Sebelum Anda jalankan program 4.1, pastikan Anda sudah menginstal CH430-nya, CH430 driver. Pastikan asisten praktikan kalian sudah memberitahunya. Lalu percobaan ini seperti biasa Anda copy ke sini, lalu Anda masukkan filenya, lalu kirim ke alat. Setelah itu Anda lakukan debugging seperti biasa, lalu buka tools, lalu data visualizer, konekkan, lalu munculkan terminalnya di visualization terminal. Oke. Setelah itu ini tutup aja kalau misalnya saya tadi kelebihan, lalu ketikkan angkanya. Jika saya ketik A, maka akan muncul angka A kecil dalam bilangan ASCII. Oke. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kalau misal URCell ini sangat krusial sekali.
Ursel ini berada di satu bit yang sama untuk mengaktifkan UBBR dan UCSRC. Jika kita mengaktifkan satu, maka kita baru bisa men-trigger UCSRC-nya. Namun kalau misal 0, maka dia akan mengaktifkan UBBRH-nya. Lalu kita kan menggunakan keduanya. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Pastikan Ursel ini di set 1 selalu di bawah UBBRH-nya agar dia tetap bernilai 0 di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke ADC ya teman-teman. Jadi, ADC itu adalah proses analog to digital converter. Jadi proses untuk mengdigitalkan sinyal analog. Ini salah satu fitur yang ada di Atmega 8535 yang kita pakai teman-teman. Jadi untuk pertama, pin yang hanya bisa digunakan untuk ADC adalah semua di pin port A. Jadi port B, C, D tidak bisa digunakan, hanya ada di port A saja. Lalu ada beberapa register yang digunakan. Salah satunya adalah register ADMUX, ADMAX. Nah, di register ADMAX yang kita perlukan yaitu ref1, ref, dan REFS0. Jadi ini digunakan untuk pemilihan tegangannya teman-teman. Untuk di bagian sini, ref 1 sama ref 0-nya sama-sama 0, ref internal Vref turn off. Ini yang baris pertama ini, artinya untuk sinyalnya, voltasenya itu tidak berasal dari boardnya, tapi berasal dari luar board, teman-teman. Tapi itu nggak kita gunakan, yang kita gunakan adalah baris kedua ini, VCC with external capacitor at RF pin. Jadi kita akan menghitung voltase yang masuk berdasarkan maksimum yang ada di board kita. Jadi kita menggunakan spesifikasi maksimum voltase board kita, yaitu 5 volt. Lalu yang baris ketiga ini tidak digunakan. Lalu baris keempat ini kita hanya menggunakan setengahnya, yaitu 2,56 voltage saja dari board kita. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk tegangan referensi kita hanya pakai yang 01 ini baris kedua, karena ini kita akan menggunakan tegangan dari Atmega kita. Oke. Lalu di sini ada max pengaturan jalur ADC kalian mau di mana. Jika kalian men-setting max-nya 0000 semua, maka dia akan ada di pin A0. Begitu pula selanjutnya. Jika saya setting di max-nya 00001, maka akan ada di ADC 1, yaitu ada di port A1. Begitu teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan port B, C, D, kita hanya menggunakan port A saja. Gitu. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan dari register ADC SRA. Di ADC SRA ini saya menggunakan yang penting-penting bitnya adalah salah satunya adalah Aden. Aden ini untuk mengaktifkan ADC-nya. Lalu di sini ada ADSC. ADSC ini seperti flag. Kalau misal sudah mulai konversi, maka akan ditulis nilai 1. Ini flag. Lalu ada ADI. Nah, ini menarik teman. Kalau semisal, jadi analog ke digital itu ada proses konversi, ada proses perhitungan. Jika proses perhitungannya selesai dari analog ke digital dan kalian menggunakan ADI, maka bisa terjadinya interruption. Jadi kalau misal kalian mengaktifkan ADI ini dan setelah konversi analog ke digital kalian selesai, maka akan terinterrupt Atmega-nya begitu. Lalu di sini ada ADPS. Jadi ini untuk pemilihan prescheduler clock ADC. Jadi ini itu untuk mengatur seberapa cepat sih dia akan mengkonversi dari analog ke digital. Jadi
kalau semisal konversi analog ke digital ini cukup tricky ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai terlalu cepat, itu nggak bagus untuk hasilnya. Biasanya banyak rusaknya. Kalau semisal teman-teman menggunakan terlalu lambat, itu juga nggak bagus. Soalnya akan hilang-hilang juga karena terlalu lambatnya konversi tersebut. Jadi teman, angka yang ideal adalah di antara 50.000 hingga 200.000 Hz. Kita bisa lihat dalam buku panduan Atmega yang sudah di-share. Di sini dijelaskan kalau misal angka 50.000 Hz dan 200.000 Hz antara itu adalah angka yang optimal. Apakah yang lain? Gimana Kak yang lain? Oh, kalau dilayaninya itu nggak apa-apa. Tapi paling optimal adalah di angka 50.000 sampai 200.000 Hz saja. Gitu. Lalu gimana cara ngeceknya untuk tahu ini udah berapa hertz yang kita kalau pakai prescaler ini udah berapa hertz itu kita bisa pakai pembagian biasa. Jadi kita tinggal membagi clock kita dibagi dari prescalernya. Sebagai contoh, kalau misal template dari Atmega clocknya ada 1 juta. Jika saya menggunakan 8, hasilnya 125.000. Memenuhi syarat untuk di antara 50.000 sampai 200.000. Maka kalian dianjurkan menggunakan 8 adalah hasil yang optimal. Tapi gimana kalau misal kita pakai yang 128? Kita pakai yang 128. Hasilnya 7.000 aja. Nah, ini hasil yang kurang optimal karena di bawah 50.000 Hz. Begitu teman-teman. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ADC. Jadi ADC itu untuk konversi dari dari analog ke digital. Kita akan menggunakan yang pertama, percobaan pertama, yaitu ada di bagian sini. Sebentar, saya akan copy. Sebentar, ya. Yes. Dan debugging. Nah, lalu kalian bisa memutar dari pin potensiometernya. Nah, seperti itu percobaan pertama. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk pin yang bisa menerima ADC hanya di port A saja, begitu. Lalu saya akan tekankan lagi tentang ADPS ini. ADPS ini akan optimal jika prescalernya menghasilkan antara 50.000 hingga 200.000 Hz. Jadi kita perlu menghitung. Nah, division factornya seperti ini. Kira-kira division factor mana yang paling ideal? Kita akan coba kalkulator. Prescaler adalah 1 juta dibagi 8. dibagi 8 merupakan salah satu prescaler ideal untuk digunakan di ADC ini. Dan apakah yang lainnya kurang bagus? Enggak, yang di lainnya itu bagus, tapi yang paling ideal adalah dibagi 8 karena hasilnya itu di antara 50.000 hingga 200.000 Hz. Begitu teman-teman. Oke, mari kita coba menggunakan ini tadi kan pakai prescaler 64. Bagaimana kalau misal kita menggunakan prescaler 8? Oke, kita debugging lalu kita masukkan programnya. Nah, coba lihat teman-teman, apakah berbeda dengan tadi? Ya, jawabannya tidak terlalu berbeda dikarenakan perbedaan itu tidak sanggup dilihat oleh mata manusia biasa. Jadi sistem mesinnya itu
terlalu cepat sehingga tidak terdeteksi oleh mata manusia. Begitu. Terima kasih semuanya.